Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karim ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Hamzah bin Habib Sofyan Al-Idrus mata'allallah bituli hayatih wa hafizahullah, sahibul bait Ayahanda Haji Logob, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Nur, semuanya hadirin hadirat yang dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kali ini malam yang mulia kembali kita diberikan Allah nikmat berkumpul bersama-sama dalam rangka memuji membesarkan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadirnya nikmat tersebut di dalam jiwa dan hati kita. Kemudian sebaliknya, bala yang paling besar adalah hilangnya nama tersebut di dalam hati kita. Maka ini adalah musibah yang paling besar. Dia akan mendapatkan kesengsaraan terlebih-lebih nanti di negeri akhirat. Jadi kita ini termasuk khususiat yang diberikan Allah Ta'ala, yakni bisa menggenang terus-terusan mudah-mudahan kepada sosok kita yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak banyak orang yang diberikan pilihan seperti ini. Nah, jadi kita alhamdulillah melalui perantara majelis setiap malam Jumat ini namanya maulid, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita senantiasa baca sholawat menggenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini menyatu dengan Nabi, baik di dunia, di kubur, sampai yaumil mahsyar, sampai masuk surga. Dalam riwayat, man dzakaraka faqad dzakarani, orang yang menyebut engkau sama saja menyebut aku, atau kama qala Nabi. Jadi kasarnya itu jangan bertanya lagi mana Allah, nah gitu. Jadi orang sudah bertahan di Nabi Muhammad itu, ia sudah sama ingat Allah Ta'ala. Jadi Allah dengan Rasulullah senantiasa bersama, abadan abadah, seterusnya sampai tidak ada batasnya, pokoknya sudah senantiasa ila ma la nihayatalah, tidak ada ujungnya. Allah Ta'ala itu berkasih-kasihan, bercinta-cintaan dengan Nabi Muhammad terus-terusan. Jadi pentingnya maulid, pentingnya majelis, pentingnya perkumpulan setiap malam di wadah kita ini tidak ada lain supaya setidaknya di waktu majelis itulah kita ingat Nabi Muhammad, ya, supaya semakin dekat kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Penting pengenalan itu sangat penting sekali. Tadi siang di TK Alamanda saya katakan, walaupun yang hadir itu ngantuk bahkan tertidur tidak masalah, cerita aja terus. Ini kebetulan gurunya rupanya datar aja mainnya, jadi orang tidak tahu, pokoknya sih lurus berkesan, tidak masalah. Nah, tapi di dalam jiwanya itu ada cikal bakal rahim, anak bayi yang akan lahir baik dari rahim ibunya ataupun dari sulbi abahnya itu. Nah, itulah yang akan mendengar nasihat fatwa tentang Nabi Muhammad itu. Jadi tidak heran orang yang ahli sholawat, kata guru kita, kalau tidak anaknya pasti cucunya pasti jadi orang baik. Nah, karena asar sholawat itu
pengaruh dalam jiwanya mengalir ke dalam anak turunannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu luar biasa. Nabi Adam sendiri seperti cerita yang masyhur itu juga melalui perantaraan Nabi kita Muhammad SAW baru model-modelnya itu dapat jawaban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan. Memang keluarnya bagian akhir tapi ini undas. Itu. Siapa itu ya Rabb? Kata Nabi Adam, laulahu ya Adam lama khalaqtul aflak. Kalau tidak karena dia, kalau tidak karena Nabi Muhammad, ini alam tidak ada. Oh, ternyata ini luar biasa kata Nabi Adam. Nah, itu. Jadi kehebatan Nabi Muhammad itu sudah jauh-jauh hari dikisahkan Allah. Sudah jauh-jauh sebelum kelahiran Nabi sudah diceritakan tentang sosok keagungan Nabi Muhammad. Orang itu kenal Jokowi pasnya mau calon aja. Nah, ini masuk selokan, ini pasang poster, pasang sesuatu yang murah, sosok pemimpin yang merakyat. Akhirnya orang kenal dan dicoblos, beliau terpilih. Nah, itu. Sebelumnya orang tidak tahu Jokowi, gitu ya, presiden kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Setelah beliau menjadi presiden selama 2 periode, insya Allah maka beliau dikenal dunia. Bukan hanya masyarakat kita saja yang kenal beliau, tetapi dunia mengenal beliau. Ini presiden Indonesia. Nah, kapan itu? Setelah dapat jabatan. Nah, ada Nabi Muhammad tidak, sebelum Nabi Muhammad keluar sudah dikenal alam. Alam bukan hanya alam nyata. Malaikat kerubiyin warruhaniyin itu semuanya menunggu kapan ini Allah menzahirkan sosok Nabi Muhammad ini. Nah, itu ditunggu, senantiasa ditunggu kehadiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, maka karena itu penting bagi kita mengenali supaya jatuh cinta. Dan kalau kita mengenali, kita akan tahu Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna. Ya, pasti ujung-ujungnya kita akan menyadari apa kata Imam Bushiri, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Memang manusia, tetap manusia, tidak bisa bukan malaikat, bukan jin, apalagi binatang lain, tidak, tetap manusia. Tertidur Imam Bushiri, kemudian di dalam mimpinya wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Bushiri, Muhammad itu terbaik makhluknya, kan gitu tuh. Artinya kita menemukan siapa sosok manusia, bahkan makhluk yang paling sempurna, maka kita akan mengetahui bahwa sosok itu adalah Nabi kita Muhammad. Nah, jadi kita akan kenal. Kalau kita ini manusia-manusia jadi-jadian aja, tidak bisa mencapai level sempurna, tidak bisa. Nah, ada orang dulu dipadahkan sempurna diterima ya dulu. Tidak mau terima, ketinggian ilmu batinnya kesannya nih. Tidak mau, dipadahkan jahil itu tidak mau. Masa kita dipadahkan hali, mau aja lah. Padahal memang maknawinya kita hali. Kita bodoh, kita jahil, kita goblok, kita bungul. Yang alim itu Nabi Muhammad. Apa fungsinya kita? Gitu, tidak ada sama sekali. Tidak dapat kita ini ilmu. Nah, gitu. Jadi kesempurnaan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Ditagih hutangnya marah. Padahal seorang jelas-jelas hutang. Ini menunjukkan kita jauh daripada sempurna. Nah, kalau kita mengetahui kita tidak sempurna, berarti ada yang sempurna, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insanul kamil itu milik satu orang, tidak ada, bukan 2, bukan 3, apalagi banyak, tidak, hanya 1. Kita yang untung itu punya pemimpin, dipilihkan Allah, punya Guru Mehmet dipilihkan Allah. Nih kau punya jagoan hebat, tidak ada tandingannya. Senang tidak kita kayak gitu ya? Allahu Akbar. Jadi tujuan kita berkumpul-kumpul ke ini, Wahabi tidak nyatu dengan kita. Hanya bid'ah terus haram terus pokoknya sudah ini. Nah, kita tidak, ini bentuk takbir, ibarat bentuk ekspresi cinta kita. Ya, macam-macam cara kita meluapkan kegembiraan itu. Nah, anak ini belajar senang berkeruncang, ada yang menangis, ada yang ketawa. Nah, itu tidak diperintah dan bukan dibuat-buat, keluar sendiri.
Orang jatuh cinta tuh ada yang merengut, ada yang ketawa sorangan. Orang baca hapsi dia ketawa sorangan. Chattingan dengan pacarnya kan, ketawa sorangan. Kenapa? Ini punya kekasih. Ketika kekasihnya menghubungkan hubungan lewat WA, lalu senang. Nah itu, lalu senang. Padahal apa dah cintanya itu? Belum tentu bujur-bujur juga. Wallahi benar, tapi percaya aja. Bermodal dikiriminya pulsa. Nah, itu. Oh serius lalu pacar gitu cinta dengan aku. Waduh, ini anak gadis dijagai nih. Kalau dulu orang rumahan tuh orang bagus, kalau wah ini belum tentu. Ya bisa video callan PC dalam kamar. Aduh gitu. Jadi fitnah akhir zaman itu ya. Caranya ya majelis ini sudah bunyi guru Udin juga, majelis ini kita statusnya penjaga gawang supaya jangan jebol. Kalau striker itu ya bubuan dai-dai yang keluar-keluar itu striker itu namanya penyerang gitu itu. Gelang-gelandang. Kalau kita di majelis ini sistemnya bertahan aja. Nah, syukur-syukur mudah-mudahan jangan kebobolan. Begitu. Itu kan banyak yang kebobolan. Kawan kemarin mana orangnya? Udah pindah ke sebelah. Beda alam sudahnya. Itu kebobolan namanya kita. Gitu. Kita nyendak, dia yang kebobolan. Gitu nah. Doakan mudah-mudahan dapat hidayah ya. Kebobolan dari cinta menjadi tidak cinta itu kebobolan namanya. Itu namanya musibah, kehilangan sosok Nabi Muhammad. Dia mengejar kemewahan dunia, menghilangkan kasih cintanya Nabi Muhammad. Sebenarnya gharar, maghrur fid dunya wal akhirah, itu orang sangat tertipu baik di dunia sampai ke akhirat tertipunya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah taala tetapkan hidayah yang ada di dalam kita ini jangan dicabut. Wala tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan dicabut ini hidayah gitu nah. Kalau perlu ditambahi terus itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita orang tidak sempurna itu lalu namanya orang tidak sempurna kan kotor tuh. Merotak segala macam. Tidak sempurna fisik kita, ya yang bersikat-sikat bersih-bersih itu kekurangan kita. Rasulullah datang di mana kotornya? Zahirnya sempurna. Gitu. Andai kata Nabi bersih-bersihkan kuku ini mencontohkan aja. Tidak perlu dibersihkan apa yang mau dibersihkan pada diri Nabi. Semuanya yang baik-baik pada Nabi itu tidak ada yang perlu dibersihkan. Gitu loh. Jangan kotoran lalat aja tidak mau dekat. Nyamuk tidak pernah gigit Nabi. Gitu tuh. Ini orang super bersih kan. Nah, kita ini bukti tidak kesempurnaan kita ya mandi bersikat, bersiwak rancak-rancak, bersiwak sikat gigi. Ini menunjukkan kekurangan kita, menunjukkan bahwa yang sempurna itu Nabi, bukan kita, gitu. Hati kita ada ujub, merasa hebatnya aku nih, diundang ceramah terus kemana-mana, ceramahnya didengar orang banyak, pulang dipakai, keluar rumah dicium tangan, dikasih amplop, dihormati. Awas, padahal itu termasuk ke dalam lubang yang menjerumuskan kita. Padahal status dai, guru, semacam naudzubillah wal iyadzubillah. Kemudian riya, takabur, ini bentuk kekurangan kita dan itu pun harus dikoreksi terus, dipantau terus. Itu hilang bisa datang lagi karena kita kurang. Bukan orang lengkap kita itu ini hilang datang lagi. Piring itu aja tidak dipakai, biarkan seminggu, notak laginya. Bener kan? Piring dibiarkan tidak dicuci. Seminggu, ceknya seminggu. Apalagi di Bengalon ini debu di mana-mana. Pelataran rumah kita itu aja gin. Padahal sudah batap tetap kotor, merotak kan. Nah itu piring sudah bersih, masukkan dalam lemari. Jawet aja, pasti ada debunya masih itu. Padahal sudah disepti habis-habiskan itu. Apalagi hati kita nih yang mukallib berubah-ubah. Tidak pernah tetap hati kita ini. Ini jadi perlu koreksi. Itu menunjukkan kita kurang. Nah, pengurangan daripada sifat keburukan itu huruf kha. Takhalli. Pembersihan. Nah, itu takhalli itu bagian kita itu. Orang belajar tasawuf ada namanya bab takhalli, membersihkan. Takhalli ya, huruf kha. Takhalli.
Nah, membersihkan dari penyakit ria, penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit hasad. Naudzubillah, itu tidak sadar kita. Hampir semua kita, iblis itu kalau tidak bisa melarang kita ibadah, dimasuknya di situ. Sembahyang aja kuat-kuat, baru dimasukinnya di situ. Awak mah yang kuat sembahyang sini, orang lain ya sudah kena lagi di situ. Nah, gitu ya. Itu kerjaan iblis. Nah, itu membuangi, namanya takhalli. Kemudian setelah bersih piring baru diisi kuah, diisi jajak, diisi gelas, diisi kopi. Itu namanya tahalli. Hilyah, memberikan pakaian dengan yang bagus. Tahalli. Takhalli, buangi dulu baru diisi. Orang kalau bawa piring merotak, tidak mau Pak Lek ngisi. Merotak itu jangan diisi. Nah, gitu. Nah, ini menunjukkan sifat kurangnya kita. Nah, kemudian diisi dengan tahalli tadi. Diisi dengan sabar, diisi dengan syukur, diisi dengan membuang rasa hubbud dunyanya. Ini semuanya tahalli. Setelah itu terisi, bagus. Nah, bagus itu namanya tajalli Allah Ta'ala di situ pulang. Jadi kho dulu, ini undur, ini kan jim ha kho. Kalau sistemnya ini ha kho ha jim pulang. Itu baru, itu menunjukkan kesempurnaannya Allah ada di situ. Dan kesempurnaannya itu pun milik Rasulullah juga, milik Nabi Muhammad juga di situ. Nah, itu sifat kita. Sifat kita yang ha itu tadi. Nah, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada istilah tahalli tidak ada. Ini tanjizi qadimnya, iradatullah fil azalnya sudah memang bersih. Akmalul awsaf, sifat sempurnanya sudah dilekatkan Allah Ta'ala di dalam batang tubuh Nabi. Apa yang mau dibersihkan? Terus proses Isra Mi'raj tadi apa fungsinya? Zadahu tuhron, ada tuh. Cuman menyapui benar. Itu apa? Sudah komplit guru. Kisahnya aja itu lagi Jibril 3 kali bedah perut Nabi itu, dioperasi pulang. Apa yang mau dibersihkan? Gitu nah. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Ada juga kalau pendapatnya Sayyid Ali al-Maliki Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kenapa dibedah? Karena Nabi itu rahmah, semua dapat. Kalau itu tidak dibuka, dibuang, ada rahmat buat iblis di situ. Makanya dibuang itunya aja. Iblis ini tidak perlu dapat rahmat kan, laknat kan itu lah. Jadi kalau dia dibuang, iblis pun dapat rahmat itu seandainya tidak dibersihkan. Saking arhamur rahimin, milik sifat Allah, asma Allah dititipkan kepada Nabi Muhammad tadi itu. Itu Rasulullah SAW itu luar biasa. Jadi yang ada pada diri Nabi itu cuma huruf jim, haknya hilang, tidak ada. Tajalli mutlak saja Allah di situ. Zat sifat asma af'al habis kumpul di Nabi Muhammad itu. Nah, ini langka kali, jarang itu diucapkan itu sebenarnya. Jadi tidak ada kata-kata kurang. Iya, tidak ada kata kurang. Makanya umpama orang membenci Nabi, sampai Nabi dimusuhi, bengkak gigi Nabi, berdarah pipi Nabi, pernah Nabi marah? Tidak ada sama sekali. Karena yang berlaku mutlak fi'lun Allah di situ kan. Nabi Muhammad mengaku ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Itu yang mengaku aku loh, ya Allah, aku yang mengaku. Fisiknya aja Nabi Muhammad itu, isinya Allah. Nah, ini loh kita ini sedikit nyaman berkesah. Nah, itu loh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Gitu. Ada kan di kitab itu atau hadis Nabi itu ya, orang kalau mengamalkan syariat Islam definisi wali, apa itu hadisnya itu, maka kuntu sam'uhu telinganya dengan pendengaranku gitulah. Kayak gitulah ibaratnya itu kan, penglihatannya dengan penglihatan gua, apa kalimat itu? Lupa aku kalimat itu. Itu siapa yang berempu, yang punya itu memang Nabi yang mengeluarkan, Guru. Nabi yang mengeluarkan kalau untuk definisi
takrifnya orang wali-wali. Yang memiliki itu cuma Nabi aja yang punya itu, yang benar, yang sebenarnya itu. Tidak ada kok orang wali ada wara', khusyuk, sabar, syukur, takwanya tinggi. Tapi semuanya pakaian Nabi Muhammad. Tetap pakaian Nabi Muhammad yang dipakai tadi itu. Tidak bisa juga mengklaim ini perbuatanku, tidak bisa. Dalilnya memakai pakaian Nabi. Yang dipakai itu pakaian Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum, di situ jamak kalau tuh. Ya. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di hadratullah, atqakum. Siapa atqakum itu? Orang wali. Orang wali pun numpang takwanya Nabi Muhammad. Maka atqakum di sini yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya yang paling takwa, paling mulia indallah fi hadratillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang meniru untung gitu. Jadi kemuliaan, keafdolan, kejamalan, keihsanan, yang baik-baik itu ya semuanya dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah. Semua itu sudah kita yakini, semua sudah dari Muhammad. Nikmat Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar nikmat, tapi ainun nikmat, ainun nikmah. Ainun nikmah itu sumber nikmat. Nah, ada kita ini kecipratannya aja nikmat itu, bukan nikmat yang hakiki. Lalu tempiasnya aja. Itu nikmat yang ada pada kita. Tetap sentral nikmatnya ada pada diri Nabi. Rahmat itu di kecipratan. Kalau bahasa nyamannya itu kita ini bayang-bayangnya aja. Bayang-bayangnya aja. Amalnya, takwanya, sholatnya, fisiknya, semua bayang-bayang Nabi Muhammad. Bayang-bayang Rasulullah. Maka ambayang orang Banjar itu, bayang-bayang itu mesti cocok dengan yang punya bayang-bayang. Tidak bisa, tidak cocok. Nah gini, ini coba perhatikan ini, mana bayang-bayangnya. Nah itu. Nah itu bayang-bayangnya pasti botol. Tidak mungkin gambar bebek di sini bawahnya kan. Karena ini bayang-bayang dari sini, mesti sama gitu kan. Kalau ini mengklaim aku bukan dari situ, mau cari yang mana? Tidak ada lagi pemilik bayangan itu selain Rasul. Pemilik bayangan yang sesungguhnya itu hanya Nabi kita Muhammad. Kita semua alam semesta ini bayang-bayang Nabi gitu. Nah, itu. Ini kita sedikit agak memahami kehakikinya gitu. Tetap sama aja kita menceritakan yang 63 tahun itu lahirnya Nabi seperti itu. Penting juga gitu. Penting juga. Nah, yang seperti ini sangat perlu kita ketahui. Sangat perlu kita pahami. Jadi sesungguhnya itu sifat itu bermuara dari Nabi Muhammad. Sifatnya kan akmalul awsaf tadi sudah. Nah, semua sifat-sifat baik itu bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak ada yang lain gitu. Dan Rasulullah pun senantiasa bersama Allah kan gitu tuh. Tidak bakal terpisah. Tidak bakal terpisah. Apa maknanya kita memahami seperti ini? Supaya kita membanggakan Nabi kita tuh hebatnya kayak apa? Gitu. Hebatnya Nabi kita tuh luar biasa. Tidak bisa diucap, bro. Bingung sudah mengungkapkan kata-kata untuk Nabi itu apa lagi? Kehabisan kata-kata kan, bro. Itu tuh untuk Nabi kita Muhammad sudah habis. Full sudah pujian-pujian kita ini. Mentok sudah. Ujung-ujungnya mengkilik lagi ya. Hebatnya Nabi itu. Hebatnya Rasulullah itu. Dan Rasulullah pun senantiasa bersama Allah Ta'ala. Senantiasa bersama Allah Ta'ala. Nah makanya para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang awal itu kan, yang dekat-dekat Nabi, kan takut tuh berpisah dengan Nabi itu. Karena tahu posisi Nabi itu seperti apa. Ini bukan makhluk biasa ini. Kehilangan Nabi itu takut. Kehilangan Nabi itu takut. Si Abdullah bin Zaid al-Ansari sakit berpisah Nabi. Melihat Nabi segar,
Thauban takut berpisah Nabi, sampai ke dalam surga pun harus satu level dengan Nabi. Karena orang tahu apa gunanya masuk surga kalau Nabi tidak ada kan? Apa gunanya masuk surga kalau Nabi tidak ada? Sementara surga itu bagian kecil bayang-bayang Nabi Muhammad masih. Tidak ada seapa-apaannya Nabi. Bunyi Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Aku tidak masuk surga, tidak mau masuk surga. Kalau Nabi Muhammad tidak ada di situ, ngapain masuk surga? Masyaqaniha min bukan karena bidadarinya, bukan karena kamarnya yang bagus, bukan karena buahnya yang serba nyaman. Padahal bidadari itu kurang apa lagi yuk. Jadi cantik anu aja dari besar-besar susunya. Ini pemburuan Bib sampai ke kuping bau harum itu bidadari itu. Bujuran. Bidadari itu. Tapi itu sedikit pun tidak mengangkat perasaan Habib Ali untuk jatuh ke dalam surga itu. Masuk ke dalam surga. Kalau Nabi Muhammad tidak ada, semua apa bahasa kota itu moyas. Hambar. Oh, itu. Hambar. Karena itu iyanya yang dicari itu nah. Moyas tahu moyas sih. Hambar. Hambar pudar. Ini bagus warnanya gitu nah. Kena panas, hujan panas kan pudar tuh. Bagus lah, tidak lagi kan gitu lah. Nah, surga itu begitu. Kalau Nabi Muhammad pudar ya. Yang dibadahkan mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Kalau surganya aja masih gampang orang mensifatkannya. Rasulullahnya tidak bisa disifatkan itu. Yang kehebatan indah, kesempurnaan indah yang dimiliki Nabi Muhammad, kayak apa orang mensifatkannya? Tidak bisa lagi sudah. Nah lalu Allah Ta'ala ini senantiasa bersama Nabi kita Muhammad. Tidak terpisah. Sedikit pun tidak pernah terpisah dengan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala tidak pernah pisah. Tidak terpisah. Makanya Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah wafat, cabut pedang lo. Siapa madahkan Rasulullah mati, ayo tempas lagi jual. Inya madahkan matinya mati benehan. Maulah Allah Ta'ala berkawan dengan orang mati. Kalau disebut Nabi Muhammad itu mati sesungguhnya. Kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan terus-terusan nih melengket. Menyatu sudah fi hadrah wahidah. Satu makom sudah ini, Bib. Tidak terpisah pokoknya sudah. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati benehan, berarti Allah berkawan dengan orang mati lah. Siapa yang mau berkawan dengan orang mati? Ini kita biar aja panas sedikit telinganya, itu sama kepadaan kita aja ini. Itu. Paham Guru Mehmet? Paham? Gitu. Artinya Rasulullah itu basyariahnya aja yang mati. Sampai Wahidi masih kayak dulu-dulu yang melihat, yang mendengar. Karena Rasulullah itu ma'allah. Dimanapun dan kapanpun, seperti apapun, senantiasa bersama Allah. Bersama Allah, tidak pernah terpisahkan. Oh, itu. Jadi basyariahnya aja yang mati, dikapani, dimandii, dikuburi, dimakamkan itu tidak. Kalau pekerja gawian Nabi itu tetap mulai hari ini ada perubahannya. Sebelum Nabi hidup sampai setelah mati, setelah wafat, ya gitu sudah karena Nabi itu. Status Nabi itu tetap gitu nah. Sebelum Nabi lahir, berkat Nabi juga. Alam ini kan gitu nah. Sampai Nabi wafat, berkat Nabi juga tetap tidak berubah. Itu. Sallallahu ala Muhammad. Jadi yang kayak ini perlu juga kita jelaskan dengan diri kita seorang lah. Maksudnya gitu nah. Oh, ini hebatnya nabiku ya Allah. Kurang apa lagi? Kurang apa? Top. Marco top sudah. Makanya Sayyidina Umar itu tempas wah ini juga. Karena inya orang-orang tuh madahkan mati kayak orang lain matinya. Mati dikubur hilang. Rasulullah enggak. Tetap, pokoknya tetap. Hayyan kana au mayitan sawah. Enggak ada bedanya sudah. Itu Rasulullah SAW. Jadi kita mendekati Nabi otomatis kan mendekati Allah. Kita mencintai Nabi, mudah-mudahan Nabi cinta dengan kita. Nah, otomatis Allah juga cinta kepada kita. Nah, itu yang kita harapkan. Dan ridha Allah
itu kita dapatkan melalui ridhonya Nabi Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kuserahkan sudah punya Allah Ta'ala, apa maumu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terserah. Maknanya tuh luas jujur kan. Bil mu'minin raufur rahim. Rauf asma Allah, sifat Allah. Rahim asma Allah, sifat Allah. Disematkan kepada Nabi Muhammad. Ayo pahami bujur-bujur di situ. Siapa ini orang? Fi hadrah wahidah pokoknya sudah. Ya itu sudah orangnya sudah itu. Ya itu orangnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bisa melihat, bisa berjalan, itu basyariahnya seperti itu. Bisa demam juga. Bisa kalau menguap nggak bisa Nabi menguap. Karena min amali syaitan kan. Jadi yang jelek-jeleknya itu tidak ada pada diri Nabi. Mudah-mudahan bisa juga tidak menguap kita nih kan. Ya Allah, ya Allah. Gitu ya. Jadi ita'atus sunnah, mengamalkan sunnah, atau iktsarus shalah ala nabi. Nah, ini jalan untuk menduduki makom muqarrabin tadi itu, dekat kepada Nabi kita Muhammad. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, semuanya dicari, diamalkan pelan-pelan lah, mudah-mudahan. Nah, kemudian bano aktsara min dzikrih, bukti cinta, salawatnya tidak perai-perai. Nah, itu baca terus salawatnya sudah, sallallahu alaihi Muhammad habsi, di mana aja hadir, dibantu. Ini orang cintanya luar biasa, tidak perlu diragukan lagi sudah ya. Gitu. Mudah-mudahan kita ini husnul khatimah. Ya, pas jadi sulh kita mulai. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan dapat ridha Allah, amaliyah kita mudah-mudahan qabul, diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting itu mudah-mudahan kita ini cintanya bukan bertepuk sebelah tangan gitu ya. Mudah-mudahan dua-duanya berjalan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinnya wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.